Pemirsa, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mengumumkan sejumlah kebijakan baru terkait penggunaan dana desa untuk mencegah resiko gagal bayar dan potensi penyimpangan anggaran. Kebijakan itu menjadi arahan resmi pasca terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menegaskan, pemerintah pusat, Pemda hingga pemerintah desa telah menyepakati serangkaian langkah untuk menjamin transparansi dan kepastian pembayaran program dana desa. Kementerian Desa (PDT), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan bersama seluruh asosiasi kepala desa berkoordinasi menyusun skema penyelesaian pembiayaan. Mendes menjelaskan dalam kondisi terjadi kekurangan anggaran non-earmark, pemerintah desa diperbolehkan menggunakan beberapa sumber pembiayaan alternatif. Seluruh proses pergeseran anggaran harus dilakukan dengan mekanisme resmi, termasuk melalui perubahan APDES, penugasan camat untuk evaluasi, dan pencatatan kewajiban pembayaran dalam catatan atas laporan keuangan. Kebijakan ini sekaligus menjadi langkah pencegahan agar tidak terjadi penyalahgunaan atau korupsi dana desa, mengingat banyaknya program yang menggunakan skema non-earmark di lapangan. Bahwa pembayaran untuk kegiatan-kegiatan yang bersumber dari dana desa yang tidak ditentukan penggunaannya atau non-earmark adalah sebagai berikut. 1. Menggunakan sisa dana desa yang ditentukan penggunaannya atau earmark untuk membayar kegiatan non-earmark yang belum terbayarkan. 2. Menggunakan dana penyertaan modal desa ke lembaga-lembaga ekonomi yang belum disalurkan dan atau belum digunakan, termasuk penyertaan modal ke BUMDes atau BUMDesa bersama untuk ketahanan pangan. Ketiga, menggunakan sisa anggaran atau penghematan anggaran tahun berjalan tahun 2025 termasuk yang bersumber dari pendapatan selain dana desa dan atau menunda kegiatan yang belum dilaksanakan. 4. Memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun 2025. 5. Jika langkah 1 sampai 4 tadi masih belum mencukupi, maka selisih kekurangan dicatat sebagai kewajiban yang belum dibayarkan untuk dianggarkan dan dibayarkan di tahun anggaran 2026 yang bersumber dari pendapatan selain dana desa. Jadi tidak mengganggu dana desa tahun 2026. Kami semua optimis langkah-langkah tersebut dapat dijalankan sehingga potensi gagal bayar mendapatkan solusi terbaik. Pemerintah desa juga diminta mengutamakan transparansi dan penyelesaian utang kegiatan sebelum melaksanakan program baru di tahun anggaran berikutnya. Kebijakan ini diharapkan menjadi panduan agar pengelolaan dana desa lebih tertib secara administrasi, serta menghindari risiko hukum bagi aparat pemerintah desa. Dari Jakarta, Andrianto, jurnalis NTV, melaporkan.